orang khawatir riya, dia jatuh kepada kesalahan. Padahal sebenarnya baik. Dia ingin menghindari riya, tapi tanpa disadari upaya dia untuk menghindari riya itu justru menjatuhkan dia dalam dosa. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para penuntut ilmu dimanapun kita berada, para pecinta kebenaran dan para pecinta ilmu, yang semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, memberikan keselamatan pada kehidupan agama kita, dan menjauhkan kita dari segala macam fitnah, baik yang nampak ataupun tidak nampak. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Kalaulah kita merenungkan betapa besarnya nikmat yang Allah telah berikan pada kehidupan kita, maka tentunya kita akan paham betul betapa besarnya Allah sudah memberikan kebaikan kepada kita, dan tidak ada yang kita ragukan dan tidak ada yang kita takutkan. Tidak ada pola yang kita khawatirkan di masa mendatang ketika kita sudah merenungkan betapa berlimpahnya kita selama ini dengan semua kebaikan yang Allah berikan pada kehidupan kita. Inilah yang penting, bahwasanya terkadang hati harus merenungkan tentang bagaimana hidupnya. Bukan hanya merenungkan tentang agamanya, bukan hanya merenungkan tentang ibadahnya, tapi juga merenungkan tentang semua anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita. Tidak ada satu hari, tidak ada satu detik bahkan tidak ada satu detik yang kita lewati kecuali di situ ada ribuan anugerah kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kalaulah setiap dari kita paham betul betapa besarnya anugerah kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, tidak ada yang perlu kita takutkan di masa mendatang. Semoga kita mampu bersyukur, dan salah satu makna bersyukur menghadirkan makna terhadap setiap karunia dan anugerah yang sudah begitu banyak Allah berikan pada kehidupan ini. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Kita tentunya paham bahwasanya menjadi orang beriman itu yang kita jalani bukanlah semata-mata warisan. Menjadi orang beriman itu merupakan pilihan kehidupan kita, walaupun memang kita akui bahwasanya ini juga merupakan warisan dari orang tua kita. Tapi seiring dengan kedewasaan yang ada pada kehidupan kita, kita tentunya memaknai bahwasanya keimanan yang kita rasakan hari ini merupakan sebuah pilihan besar. Yang ini pilihan yang kita yakini, pilihan yang kita imani bahwasanya kehidupan iman adalah kehidupan yang paling selamat pada kehidupan di dunia, dan kehidupan yang membawa kelapangan dan keselamatan pada urusan kelak kita di akhirat. Itulah keimanan. Jadi keimanan itu merupakan sebuah pilihan.
Ketika kita mengetahui dan mengimani bahwasanya keimanan itu merupakan sebuah pilihan, maka pilihan itu tentunya melahirkan sebuah konsekuensi, ada komitmen yang tentunya harus kita penuhi. Karena tidak ada sebuah pilihan kecuali selalu beriringan dengan komitmen dan konsekuensi yang harus dihadapi. Kalau ada orang memilih tidak siap dengan konsekuensinya, tidak siap dengan komitmennya, berarti dia tidak paham apa arti dan definisi dari pilihan. Tapi orang ketika dewasa tentunya paham, kalau kamu memilih berarti setiap pilihan kamu ada komitmen yang harus kamu penuhi dan ada konsekuensi yang kamu harus hadapi. Maka sama ketika keimanan ini kita pilih menjadi jalan keselamatan pada kehidupan di dunia, tentunya ada sebuah komitmen yang tentunya harus kita penuhi, dan di antara komitmen itu bukan hanya melulu tentang ibadah, bukan hanya melulu tentang ketaatan, bukan hanya melulu tentang sunnah apa yang kita lakukan di dalam memenuhi komponen keimanan yang telah kita pilih. Tapi salah satu di antara komponen yang menjadi komitmen kita ketika kita telah beriman kepada Allah, yaitu adalah bagaimana betul-betul kita melepaskan diri kita, melepaskan kehidupan kita dari semua jalan yang diretas, dari semua jalan yang dibuat oleh setan, karena keimanan tidak akan sempurna sampai kita melepaskan diri kita, berlepas diri dari semua jalan yang dipasang oleh setan pada kehidupan menyesatkan manusia. Kita tentunya membaca sebuah ayat di dalam surat An-Nur ayat yang ke-21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, maka janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Kata langkah disebutkan pada ayat ini dalam bentuk plural yang artinya banyak. Dan Allah menyampaikan, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah yang dibuat oleh setan. Artinya bahwasanya keimanan itu tidak akan sempurna sampai betul-betul masing-masing dari kita berusaha untuk keluar dari setiap jebakan jalan yang dibuat oleh setan. Dan tentunya di sini kita juga memahami dengan mudah, kita tidak akan bisa melepaskan jebakan-jebakan setan pada kehidupan kita sampai betul-betul kita mengetahui apa strategi yang dibuat oleh setan, apa program yang dibuat oleh iblis yang menjadikan kita harus menjauh darinya supaya kita mampu memenuhi komitmen keimanan, yaitu tidak mengikuti langkah setan. Banyak orang yang terkadang mengikuti langkah setan karena kebutuhan. Ketika dia butuh, akhirnya dia menjadi pengikutnya setan. Setapak demi setapak, setahap demi setahap, sejengkal demi sejengkal, sampai mereka masuk di dalam jebakan besarnya setan. Dan itu dimulai dari sebuah pintu yang bernama kebutuhan. Makanya kebutuhan itu merupakan pintu yang paling digandrungi oleh setan untuk menyesatkan manusia. Nah, kita tentunya tidak ingin memiliki sebuah kebutuhan yang menjadikan setan bersuka cita dengan kebutuhan kita, lalu mengikuti setiap langkah setan demi setahap sampai masuk kepada lubang besar dari jebakan mereka. Kita harus memiliki ilmu. Apa strategi setan, apa jebakan yang dipasang oleh setan, supaya kita mampu menghindari setiap jalan dan setiap jebakan itu, dan menjadikan kita selamat. Karena tidak mungkin kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah kalau kita tidak menyadari jebakan yang dibuat oleh setan dan menghindari jebakan itu. Maka itulah yang kita harus mengerti. Inilah yang menjadikan kita membahas kitab Menang Melawan Setan, karena menghadapi setan itu tidak hanya dengan semangat. Menghadapi setan itu tidak bisa dilakukan dengan kita memiliki keinginan. Tapi melawan setan itu harus memiliki ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang dipelajari sesuai dengan referensi yang jelas di dalam kitabullah, memiliki referensi yang jelas di dalam sunnah Nabi kita, maka itulah yang menjadikan kita akhirnya kita memiliki basirah, melihat apa yang jalan yang kita harus lewati dan mana jalan yang harus kita hindari. Dan itulah yang menjadikan kita memahami melawan setan itu memang bukan perkara yang gampang. Tetapi menang melawan setan itu bisa dilakukan oleh orang yang beriman dengan satu anak tangga yang harus dia perhatikan. Pertama kali, anak tangga itu adalah bagaimana kita berilmu terhadap semua agenda yang dimiliki oleh setan. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas tentang kitab ini, tentang sebuah kitab yang membahas tentang kita menang melawan setan.
Kita pada pembahasan 3 pertemuan yang terakhir, kita membahas bagaimana nasihat setan supaya kita meninggalkan ketaatan. Karena setan itu memposisikan dirinya sebagai penasehat, walaupun dia adalah penasehat yang paling buruk. Jalan Allah dibuat menjadi jalan yang buruk, jalannya setan dibuat menjadi satu jalan yang begitu indah. Tetapi disitulah kita akhirnya paham bahwasanya setan itu menjadi penasehat. Dia menjadi pembisik di dalam hati dan pikiran kita supaya kita meninggalkan ketaatan dan ibadah yang harusnya kita lakukan dan harusnya mampu kita kerjakan. Tetapi setan mengobrak-ngabrik pikiran kita, membuat berantakan narasi kita, membuat salah bagaimana kita membuat salah konsep berpikir kita, maka itulah yang menjadikan akhirnya kita banyak manusia tidak mampu melakukan ketaatan ketika pikirannya, narasi pada kepalanya diobrak-abrik dan diberantakan oleh setan. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham. Setan itu ngapain ketika memberikan nasihat kepada manusia, ketika nasihat itu bermuara kepada sebuah perkara. Bagaimana manusia itu meninggalkan ketaatan pada kehidupan mereka. Dan kita selaku hambanya dan selaku makhluknya tentunya harus mengetahui panggilan ya ayyuhalladzina amanu satu persatu dalam kehidupan kita. Setiap keluarga pasti akan membayangkan bagaimana detik-detik keluarga yang mereka cintai ketika meregang nyawa pada kita. Wahai orang yang beriman, infakkanlah dan berikanlah hartamu di jalan Allah. Sebelum saya menyampaikan ayat 282, tentunya kita harus paham. Perkataan orang munafik kita respon. Karena sesungguhnya tidak ada yang mereka inginkan dari setiap perkataan yang mereka sampaikan kecuali adalah melemahkan pada Allah. Bahwasanya yang pertama yang kita jumpai adalah kita diberikan nasihat dan nasihat terindah. Berikanlah yang terbaik untuk wanita-wanita yang mereka terlibat masalah. Masalah itu terjadi mukmin atau tidak mukmin pasti kita akan terlibat masalah. Tentunya di dalam kita beriman kepada Allah, maka salah satu di antara syarat keimanan kita kepada Allah adalah mencintai apapun yang dicintai oleh Allah. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya setan itu sejatinya selalu menasihati manusia untuk meninggalkan ketaatan. Terkadang setan itu akan menasihati manusia supaya mereka zalal. Zalal itu adalah tergelincir setelah mereka istiqomah di dalam ibadah. Banyak orang yang mereka sudah berjalan di atas jalan hijrah lalu akhirnya tergelincir kembali. Mereka terkena perangkap setan yang bernama zalal. Zalal itu tergelincir setelah dia berjalan pada jalan yang benar. Akhirnya dia kembali kepada dosa, lalu kembali kepada kemaksiatan ketika dia tidak kuat mempertahankan keimanan pada ketaatan dan pada jalan tobat yang telah dia lalui. Nah, itu merupakan salah satu di antara jebakan setan. Kita juga mempelajari bagaimana setan itu mengancam manusia dengan kemiskinan. Ketika manusia itu diiming-imingi dengan kemiskinan, akhirnya manusia tidak kuat untuk meninggalkan yang haram. Tidak kuat untuk menampik yang syubhat, karena dia khawatir untuk menjadi miskin. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi ketika mereka tidak bisa melakukan ketaatan. Disebabkan kemiskinan itu menggelayuti dan membayangi kehidupan mereka. Sehingga ketika ketakutan kepada kemiskinan ini begitu besar, menjadikan mereka gampang menzalimi orang untuk mengambil haknya, tidak menunaikan kewajiban sebagaimana zakat dan sedekah, dan mereka bisa menjual apapun supaya mereka bisa mendapatkan kecukupan menurut versi mereka. Hanya karena setan itu berhasil menakut-nakuti orang ketika menjadi miskin. Makanya khawatir menjadi miskin itu sangat berpotensi merusak. Jadi orang kalau sudah khawatir miskin itu bisa merusak kalau dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Karena orang kalau sudah khawatir menjadi miskin, sebagaimana yang ditiupkan oleh setan di dalam pikiran manusia, maka manusia itu akan melakukan apa saja supaya dia tidak terperosok kepada kemiskinan. Makanya inilah yang menjadikan kita paham. Ilmu akhirat harusnya membangun sebuah konsep. Bagaimana setiap orang itu harus siap ketika kaya dan harus siap menjadi miskin.
ilmu akhirat itu tidak pernah menjamin bahwasanya seseorang itu harus kaya, karena memang tidak mungkin kita ini kaya. Semuanya itu tidak mungkin. Memang yang harus kita yang memang harus kita hadapi salah satunya resiko untuk menjadi orang miskin. Tidak membahayakan kemiskinan selama memiliki akidah yang kuat, dan tidak membahayakan mereka yang kaya selama mereka memiliki ikatan yang kuat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, inilah yang kita harus perhatikan. Bagaimana manusia ketika manusia itu mereka dibayang-bayangi dengan kemiskinan, lahirlah berbagai macam penyimpangan, melampaui batas, disebabkan ketika seseorang itu khawatir dirinya menjadi miskin. Padahal yang miskin belum tentu kurang, yang kaya belum tentu cukup. Ini dua pintu yang dilakukan nasihatnya oleh setan untuk menyesatkan manusia dan menahan manusia dari sebuah pintu ketaatan dan pintu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita bahas yang ketiga. Setan itu ketika menggoda manusia itu salah satunya adalah menggoda manusia bahwasanya manusia itu khawatir terhadap riya. Tentunya kita paham betul bahwasanya riya merupakan satu perkara yang kita juga khawatirkan bisa menimpa kepada setiap manusia yang beribadah kepada Allah. Khawatirnya adalah riya. Bahkan kita juga mengetahui bahwasanya pertama kali orang yang dimasukkan ke neraka ketika mereka riya pada kehidupan di dunia, pada amal yang mereka lakukan. Ya, inna awalan nasi yuqdo yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali diputuskan nasibnya untuk masuk ke neraka itu ada tiga, salah satu, ada tiga. Yang pertama orang yang berjihad tetapi niatnya riya, orang yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang menyampaikan ilmu tetapi dia riya, dan orang yang ketiga mereka yang bersedekah tetapi juga riya. Akhirnya tiga pengamal amalan super, yaitu adalah jihad, berdakwah dan mencari ilmu dan bersedekah, ketika mereka tergelincir dengan riya menjadikan mereka menjadi manusia yang dicemplungkan pertama kali ke dalam neraka disebabkan karena riya. Ini juga kita harus paham. Ketika manusia itu takut untuk menjadi riya, kita harus paham. Setan itu berada di antara dua sisi ekstrim. Ada orang yang mereka tidak peduli, riya atau tidak riya. Ada orang yang mereka takut kepada riya. Ada orang yang berlebih-lebihan terhadap riya. Mereka berlebih-lebihan takut kepada riya. Yang rasa takutnya mereka kepada riya itu sudah berlebihan. Dan karena mereka sudah berlebihan, akhirnya mereka jatuh kepada sebuah sikap tidak mau beramal. Ini juga salah. Setiap mukmin, setiap penuntut ilmu takut kepada riya. Iyalah, kita ini takut sama riya. Siapa di antara kita yang tidak takut sama riya? Sesuatu dari semut hitam ditaruh di batu hitam di tengah kegelapan malam, itu kan begitu tersembunyinya riya. Saking begitu tersembunyinya riya yang kita terkadang juga tidak menyadari. Makanya doa dihindarkan dari riya saja. Doanya aja sudah menggambarkan betapa riya itu merupakan sesuatu yang sangat lembut dan sangat halus dan sangat tersembunyi. Makanya banyak orang yang melakukan riya pun tidak sadar kalau dia telah berbuat riya. Mari kita tadabburi doanya yang diajarkan Nabi ketika Nabi ditanya sama Abu Bakar, apa perkara yang bisa menjadikan kami selamat dari riya? Doanya apa ya Rasulullah? Maka saat itu Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung diri dari berbuat riya yang aku sadari, dan aku memohon ampun dari berbuat riya yang tidak aku sadari. Di situ saja ada a'lamuhu dan la a'lamuhu. Saya berlindung diri dari berbuat riya yang aku sadari, dan aku memohon ampun dari berbuat riya yang tidak aku sadari. Dari doanya saja sudah menggambarkan. Banyak manusia yang terkadang melakukan riya saja mereka tidak menyadari kalau itu sudah termasuk dari bagian riya. Saking lembutnya riya itu. Dan kenapa riya itu begitu menakutkan, Ustadz? Karena Allah zat yang pencemburu. Allah merupakan zat yang paling pencemburu ketika manusia berbuat dosa, berbuat ibadah, lalu ibadah itu diniatkan untuk makhluk yang harusnya ibadah itu diniatkan karena Allah. Karena sifat kecemburuan Allah itulah yang menjadikan amalan yang tergabung dan tercampur di dalamnya riya tidak akan diterima oleh Allah. Karena sifat cemburunya Allah yang besar. Ya. Nah, tentunya sikap kita sebagai orang yang beriman, kita juga harus paham. Setan itu tahu betul, ya,
bahwasanya di antara senjata yang bisa dia lakukan adalah bagaimana orang itu bisa riya. Ini senjata pertamanya setan kalau sudah bicara tentang ibadah. Manusia bagaimana dia bisa riya. Bagaimana manusia itu nyaman ketika dia memperlihatkan amal ibadahnya kepada orang lain, lalu tanpa dia sadari ketika terlihat oleh orang lain, keluarlah kata pujian, dan pujian itu memecahkan hati kita berkeping-keping, sadar atau tidak sadar. Makanya betul kalau para ulama mengatakan, uktumu hasanataka asyaddu min sayyi'at. Tutuplah amal kebaikanmu sebagaimana kamu menutup amal keburukanmu. Walaupun para ulama juga membolehkan memperlihatkan amal ketika bisa menjadi contoh, tapi seluruh ulama sepakat menyembunyikan amal lebih baik. Menyembunyikan amal itu lebih baik. Karena apa? Karena hati manusia terlalu rapuh ketika amalnya diketahui banyak orang dan akhirnya mengundang decak kagum dan pujian. Di mana decak kagum dan pujian itu bisa menjadikan hancur luluh lantak semua yang telah kita lakukan dan telah kita kerjakan. Ya. Maka setan itu pertama kali menjadikan manusia itu bisa riya dengan apa yang dia perbuat. Setan akan mendorong kita untuk memperlihatkan, setan akan mendorong kita merasa puas ketika amal yang kita kerjakan dilihat banyak orang. Setan akan mendorong kita merasa sedih ketika amal perbuatan dan ibadah kita tidak dilihat orang dan tidak direspon orang. Setan akan membuat kita merasa senang ketika amal kita lalu mendatangkan dan mengalirkan pujian orang kepada kita. Itulah yang dibuat oleh setan. Tanpa kita sadari begitu lembutnya masuk kepada hati kita. Lalu membuat seseorang mereka terjatuh kepada riya. Terjatuh kepada riya yang menjadikan dia senang ketika amal itu dipuji, membuatnya bangga, dan pujian itu menjadikan dia terperosok kepada pusaran yang bernama riya. Itu yang ingin dilakukan setan pertama kali. Makanya Masya Allah hati-hati terhadap pujian. Dan kita sebagai penuntut ilmu, saya menyampaikan, kita sebagai penuntut ilmu, jangan sering-sering muji orang. Kalaupun kita pengen memuji orang, pujilah mereka di belakang kita. Pujilah mereka di dalam doa. Pujilah mereka di belakang mereka, itu lebih baik. Memuji seseorang di depan orang langsung, itu berpotensi besar. Kamu merusak amal yang dia kerjakan. Karena pada dasarnya nggak usah dipuji pun, dia sudah berjibaku begitu berat untuk melihat bagaimana keikhlasan amal yang dia perbuat. Apalagi ditambah dipuji. Kalau kita mencintai saudara kita dengan benar, kita tahu hati kita yang lemah sama dengan hati saudara kita itu juga lemah. Jangan dipuji di depannya. Ya, makanya saya kalau apapun itu entah memiliki keluarga yang baik dan lain sebagainya, saya sering menyembunyikan. Karena apa? Karena saya tahu beratnya menjaga niat di dalam hati itu, tahu beratnya. Tidak menyebutkan kebaikannya di depan orang banyak. Kenapa saya tidak menyebutkan kebaikannya di depan orang banyak? Ya karena saya tahu bahwasanya beratnya menjaga hati. Berat sekali menjaga hati, itu berat. Mungkin ada yang tidak paham terhadap apa yang saya pilih dalam pilihan semacam ini. Tapi insya Allah satu waktu di akhirat dia akan menyadari. Menyembunyikan sebuah pujian itu kepada orang yang kita cinta itu jauh lebih baik daripada kita memperlihatkan secara terang-terangan pujian itu. Karena kita ingin mencintai orang yang kita cintai dan menjaga amalnya supaya dia panen dengan amal itu nanti pada waktu hari kiamat. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. Macam peristiwa, yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى
صادقا في المدى. Ya. Makanya kembali ke tadi, riya itu perkara yang Masya Allah, betul-betul lembut. Banyak di antara kita yang terkadang tidak merasa kalau kita sudah masuk pada pusaran riya. Di mana kalau sudah tersakiti dengan riya, tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima amalan itu di sisinya. Karena apa? Sifat pecemburunya Allah menjadikan Allah tidak ada hajat kepada manusia yang melakukan amalan itu riya. Ditolak sama Allah. Ditolak sama Allah. Tapi ketika manusia itu, di satu sisi ada manusia yang takut. Ada manusia yang sudah mulai menyadari. Ini riya nih. Maka setan pun tidak langsung menyerah. Setan akan berusaha. Kalau ada orang yang sudah menyadari tentang bahayanya riya, betapa mengerikannya riya, dan betapa dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan dari penyakit hati yang bernama riya. Kalau ada manusia yang sudah menyadari itu, maka setan tidak langsung, wah saya kalah sama orang ini. Enggak. Setan akan berusaha betul supaya ketakutan dia kepada riya menyimpang. Gimana ketakutan kepada riya? Ada orang yang takut kepada riya, sikapnya benar. Tapi ada orang yang takut kepada riya, sikapnya menyimpang. Orang yang takut kepada riya, ketika sikapnya itu benar, maka dia takut kepada riya dan memberikan terapi kepada hatinya supaya hatinya tidak tersakiti dengan riya dengan cara yang benar. Ya, dan itu seharusnya yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Dia berinteraksi dengan ibadahnya, ketaatannya, khawatir dan takut terhadap riya. Ketika khawatir dan takut kepada riya, maka kekhawatiran dan ketakutan dia kepada riya menjadikan dia betul-betul bersikap dengan sikap yang benar dan tidak terjatuh kepada sikap ekstrim di dalam menyikapi riya. Karena sikap ekstrim menyikapi riya itu hanya menimbulkan sifat, penyimpangan yang tanpa disadari oleh orang itu. Itulah setan. Setan itu pintarnya kayak gitu. Ada orang takut ini, lalu dibuatlah dia menghindari perkara itu, tetapi ekstrim. Akhirnya terjadilah ekstrim berikutnya. Contoh nih, ya. Contoh, kita lihat bahwasanya ketika terjadinya masa-masa fitnah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada kelompok yang mereka mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang tentunya sangat kita cintai karena beliau adalah penduduk surga. Ada yang mengkafirkan Ali, makanya yang membunuh Ali itu adalah kelompok Khawarij, yaitu adalah Abdurrahman bin Muljam. Dia menganggap Ali bin Abi Thalib telah menjadi kafir. Semangatnya mengkafirkan orang begitu besar sampai seorang sahabat surga, seorang penduduk surga yang sudah dinobatkan oleh Nabi sebagai penduduk surga pun tidak lepas dari vonis yang keluar dari lisannya ketika dia mengkafirkan. Ketika ada kelompok yang mengkafirkan ini, muncullah kelompok pembanding, yaitu kelompok Syiah atau Rafidhah, yang mana mereka berlebih-lebihan ketika menyikapi Ali. Bahkan menempatkan Ali dengan posisi dan kedudukan yang melampaui batasan yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan bagaimana penyimpangan orang Rafidhah terhadap Ali bin Abi Thalib, padahal Ali adalah sahabat besar. Inilah yang kita paham, bahwasanya setan itu kalau mendapati ada sebuah penyimpangan, lalu ada orang yang takut dengan penyimpangan itu, lalu mereka terjatuh kepada titik ekstrim berikutnya, tanpa mereka sadari bahwasanya sikap mereka ketika ketakutan secara ekstrim itu justru menimbulkan dosa lagi di titik yang lainnya. Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Qadariyah itu mengatakan bahwasanya Allah itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh manusia sampai manusia itu melakukan. Itu orang Qadariyah. Jadi Allah itu tidak ngerti takdirnya manusia itu apa sampai manusia sendiri yang melakukannya. Kan itu mustahil ya. Gimana Allah tidak tahu bahwasanya Allah itu Maha Alim? Allah itu tahu. Ketika munculnya Qadariyah, muncullah Jabariyah. Yang mereka mengatakan, oh enggak kayak gitu. Oh manusia itu sudah kayak robot karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Manusia tinggal ngikutin aturan yang dibuat oleh Allah itu. Jadi manusia itu sudah kayak robot yang dipantau langsung oleh Allah. Muncullah Jabariyah. Titik ekstrim itu selalu memunculkan titik ekstrim. Ini saya ambilkan contoh dalam perang pemikiran. Ada Syiah, ada Khawarij.
Ada Qadariyah, ada Jabariyah. Sama, kalau kita tarik pada apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita pelajari hari ini pun sama. Orang itu ketika punya ketakutan kepada riya, setan itu tidak langsung mereka merasa kalah pertempuran mereka dengan orang yang takut sama riya. Ya kan? Wah, orang ini sudah takut sama riya. Wah, sudahlah kita kalah. Enggak. Setan ketika menghadapi orang yang takut sama riya, maka setan akan menggunakan sebuah metode dan sebuah strategi yang lembut. Bagaimana orang ini ketika takut sama riya itu supaya berlebihan. Gimana caranya? Orang ini ditakutkan dan dikhawatirkan untuk beramal. Supaya dia tidak riya. Akhirnya dia meninggalkan sebagian besar ibadah dengan satu alasan, daripada saya riya. Akhirnya apa? Akhirnya dia meninggalkan ibadah. Jadi dia akhirnya terjebak kepada titik ekstrim berikutnya. Dan kita tentunya harus paham, melakukan sesuatu amal karena manusia itu syirik kecil, melakukan amal, meninggalkan amal karena manusia itu juga riya. Jangan dikira bahwasanya meninggalkan amal karena manusia itu tidak riya. Tapi ada orang yang mereka ketakutan kepada riya, lalu mereka merasa bahwasanya riya itu adalah melakukan amal karena manusia, lalu akhirnya dia meninggalkan sholat, dia meninggalkan dzikir, dia meninggalkan Quran, karena dia tidak mau dipandang riya. Yang akhirnya deretan ibadah dan ketaatan yang harusnya dia kerjakan, dia tinggalkan. Lalu dia mencari pembenaran ketika meninggalkan itu dengan berkata, daripada saya melakukan ibadah itu riya, lebih baik saya tidak usah mengerjakan. Lebih baik saya tidak usah mengerjakan. Akhirnya, dia telah melakukan sebuah perkara besar. Tanpa disadari bahwasanya ketika meninggalkan amal karena manusia itu juga riya. Jadi definisi riya itu melakukan satu amal karena manusia itu riya, meninggalkan amal karena manusia itu juga riya. Jadi ketika kita misalkan puasa sunnah. Ketika kita puasa sunnah, lalu ternyata kita sudah berusaha menyembunyikan supaya tidak menjadi celah untuk hati kita melakukan riya. Kita sudah merahasiakan, betul, supaya tidak ada celah untuk setan. Dan tidak ada celah riya masuk pada hati kita. Qadarullah, tiba-tiba ada yang tahu kalau kita puasa. Lalu orang itu berkata, wah Masya Allah ya kamu puasa, walaupun kamu sembunyikan, akhirnya saya tahu bahwasanya kamu itu puasa. Maka lalu orang itu akhirnya hari berikutnya tidak mau puasa lagi. Dia berkata, kemarin saya puasa ketahuan, saya berat banget menjaga hati. Udahlah saya sekarang tidak usah puasa daripada saya nanti setiap hari harus bergumul hati untuk menjaga hati dari riya. Itu salah. Kamu tinggalkan amal, kamu melakukan amal karena manusia itu adalah riya. Kamu meninggalkan amal karena manusia itu pun juga merupakan bagian dari riya. Dan itu kita harus betul-betul waspada pada keduanya. Terus bagaimana Ustadz? Supaya kita mampu mematahkan panah beracunnya setan ketika menunggangi pada amal yang kita lakukan dengan riya ketika melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu karena manusia. Gimana cara mematahkannya? Jadi cara kita adalah ketika ketakutan kepada riya sudah mulai tumbuh pada hati kita, bersyukurlah kepada Allah. Banyaklah berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung diri dari berbuat riya yang aku ketahui dan aku memohon ampun dari berbuat riya yang tidak aku sadari. Yang ketiga, kita berusaha untuk menyembunyikannya sekuat mampu kita. Yang keempat, ketika kita sudah berusaha untuk menyembunyikan, merahasiakan amal yang telah kita lakukan, karena kita ingin menjadikan amal itu menjadi rutinitas kita di dalam ibadah. Satu waktu tiba-tiba ada orang yang mengetahui amal yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan, jangan tinggalkan amal itu, perkuatlah ibadah, perkuatlah doa kamu, tingkatkanlah dialog hati kamu dengan Allah. Ya Allah, amal ini sudah diketahui oleh fulan, ya Allah. Dan aku tidak kuasa untuk meninggalkan amal ini, ya Allah. Karena aku ingin jadikan amal ini menjadi amalku di hadapan-Mu, ya Allah. Maka palingkanlah riak-riak yang ada pada hatiku dan jauhkanlah kesalahan aku di dalam melangkah supaya aku tetap bisa beribadah kepada-Mu. Yang dilakukan begitu. Ada fulan pengen sholat di masjid, tahajud.
Pengennya sholat tahajudnya di masjid. Malam-malam jam 2 dia pelan-pelan pergi ke masjid. Mungkin pas Ramadan. Ketika pelan-pelan masuk ke masjid jam 1 malam, nah dia merasa tidak ada orang. Ketika dia hidupkan masjid, ceklek, ternyata sudah banyak orang di dalam masjid. Ternyata mereka juga sholat tahajud sebagaimana niat dia. Maka kalau kayak gitu jangan, nah sudahlah pulang, daripada nanti saya ketahuan, jangan pulang, tetap masuk masjid. Sembari kamu perkuat doamu kepada Allah. Bahwasanya kamu meminta kepadanya, bahwasanya amal ini betul-betul engkau inginkan hanya untuk Allah semata. Dan itu yang harusnya kita kerjakan. Jadi, kalaulah setiap manusia akhirnya dengan atas nama ketakutan kepada riya, dia tidak beramal, maka amal apa yang tersisa yang dikerjakan manusia? Nggak ada lagi yang dikerjakan manusia. Maka teruslah tetap beribadah, tetap beribadah, tetap beribadah. Kalaupun kamu khawatir riya, mintalah tolong sama Allah. Supaya engkau diberikan kekuatan hati, keteguhan jiwa, supaya mempertahankan ibadah itu semata-mata karenanya. Semata. Dan itulah yang akan menjadi sebab keberkahan dari amal yang kita kerjakan. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Nah, inilah yang menjadikan kita akhirnya paham itulah betapa setan itu begitu lembut. Mereka datang pada satu sisi, kalau ketika sisi ini kita selamat, dia tidak berhenti, setan akan mendatangi sisi yang berikutnya. Kadang-kadang itulah yang dikhawatirkan. Satu titik ekstrim terkadang ada orang yang berlari dari titik ekstrim itu terlalu berlebihan, akhirnya jatuh kepada titik ekstrim berikutnya. Ada orang khawarij, ada orang murjiah. Orang khawarij itu gampang mengkafirkan, dikit-dikit kafir. Orang murjiah itu orang yang tidak pernah sama sekali menganggap amal itu penting. Sudahlah, pokoknya muslim nggak ada masalah. Nah, ini dua-duanya ekstrim. Ya. Ada qadariyah, ada jabariyah. Dua-duanya ekstrim. Yang satu pengen berusaha meninggalkan titik ekstrim, tetapi berlebihan. Dan akhirnya jatuh kepada titik ekstrim berikutnya. Itulah caranya setan. Setan itu tahu bagaimana caranya melebihkan sesuatu dan perkara yang dilebih-lebihkan itu bisa menjadi salah satu di antara peluru setan untuk menjatuhkan manusia dari ketaatan. Sama
dengan orang yang was-was itu hampir sama. Penyakit was-was itu hampir sama, termasuk salah satu yang ada kaitannya dan relate dengan pembahasan kita. Bahwasanya setan itu terkadang kalau ingin menjadikan manusia itu, mereka gagal untuk melakukan ketaatan, kata Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis, maka setan itu akan membuat orang itu was-was. Ini sama dengan orang yang tadi was-was dia riya, akhirnya dia meninggalkan amal. Ada orang yang was-was. Orang yang was-was itu akhirnya mereka pikirannya, akalnya tersita untuk memikirkan sesuatu yang dia merasa was-was di perkara itu. Akhirnya apa? Tanpa dia ngerasa, dia terus melakukan sesuatu untuk memuaskan rasa penasaran pada hatinya dan menghilangkan rasa was-wasnya. Padahal itu tidak hilang-hilang. Dan akhirnya tanpa disadari setan menjadi penasihat buruk dan orang itu akhirnya luput dari berbagai macam kualitas amal disebabkan karena dominan rasa was-was yang ada pada hatinya. Dia tahu nih, misalkan orang yang was-was ya, dia tahu nih di tangannya kena misalkan kotoran dari anaknya. Orang kalau tidak was-was kan simple dan sederhana. Kalau masalah toharoh juga ada kayak gini, ada titik ekstrim. Ada yang gampang kan toharoh. Yang mana ketika mereka masalah air seni, masalah tinja, mereka gampang kan. Mereka lupa bahwasanya air seni itu merupakan api neraka. Tinja itu termasuk najis yang harus sangat dihindari kalau kita ingin diterima amal ibadahnya. Ada orang yang meremehkan, tapi ada orang yang berlebih-lebihan. Ketika dia kena najis, dia berusaha untuk membersihkan, terus tanpa disadari pikiran itu menyita pikirannya. Sehingga bagi orang yang melihatnya itu tidak habis pikir, kenapa dia mengulang-ulang itu. Padahal cukup dibersihkan, dikasih sabun, kemudian dia wudhu, selesai. Tapi setan mendatangi dia dengan penyakit was-was. Nah, kita sering jumpai kan, ada orang ketika mereka wudhu. Mereka ulang wudhu 1, 2 kali, 3 kali. Karena merasa was-was, diulang lagi wudhunya. Merasa was-was, diulang lagi wudhunya. Terus gitu tanpa disadari dia telah mengulang wudhu hampir 40 menit. Dan belum beranjak dari tempat wudhunya untuk melaksanakan sholat. Dan itu termasuk salah satu nasihat setan. Setan akan membisikkan terus. Tadi masih ada yang kurang, lagi wudhu. Terus tadi ada rukun yang belum sempurna, ulang lagi. Terus tadi ada rukun kaki yang belum sempurna, ulang lagi. Terus saja setan. Dan setan bergembira ketika setiap nasihat-nasihat itu direspon oleh manusia. Sampai akhirnya timbullah penyakit yang disebut oleh para ulama, penyakit was-was. Penyakit was-was itulah yang menjadikan manusia tidak pernah cukup di dalam melakukan satu aktivitas. Ketika dia toharoh. Jadi ketika toharoh membersihkan dirinya, dia tidak pernah merasa cukup. Bukan hanya toharoh, dibawa lagi dalam masalah sholat. Maka setan ketika melihat dalam perkara sholat, lalu melihat fulan. Ketika fulan ini melakukan satu sholat, dibuatlah bagaimana dia jatuh kepada titik ekstrim di dalam masalah sholatnya. Takbiratul ihramnya dibuat bagaimana dia tidak pernah merasa puas dengan takbiratul ihramnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus diulang-ulang gitu sampai imam sudah sampai pada rakaat yang kedua, dia masih dalam kondisi mengulang. Yaitu takbiratul ihram yang dia lakukan dan dia kerjakan. Ini juga termasuk salah satu penyakit ekstrim yang menjadikan setiap manusia itu harus menyadari. Titik ekstrim satu dengan titik ekstrim yang kedua itu selalu menjadi senjata mematikan dalam tanda kutip oleh setan. Sampai manusia itu betul-betul mereka itu terhindar dari ketaatan, terhindar dari ibadah. Jadi disitulah kita akhirnya memahami ya pada buku ini ya, Masya Allah ya. Jadi buku ini memotret kepada kita bahwasanya urusan kita dengan setan itu bukan hanya urusan ketika setan menggodamu zina, menggodamu korupsi, menggodamu untuk alkohol, menggodamu untuk judi. Memang betul itu ada setan-setan spesialisasi pada perkara itu. Nanti kita akan bahas setan-setan spesialisasi zina, setan spesialisasi khamr, nanti ada, masing-masing ada tugasnya.
Tapi selain dari perkara itu, ternyata setan itu luar biasa. Setan itu ternyata menggoda kita dari perkara-perkara yang tampaknya begitu lembut, tidak terasa. Orang khawatir riya, dia jatuh kepada kesalahan. Padahal sebenarnya baik. Dia ingin menghindari riya. Tapi tanpa disadari, upaya dia untuk menghindari riya itu justru menjatuhkan dia dalam dosa. Orang khawatir terhadap najis tanpa disadari. Ternyata setan menumpangi ketakutan dia kepada najis dengan menjadikan dia, ayo terus, ambil terus wudunya. Dan itulah yang menjadikan kita harus betul-betul waspada. Setan itu ngepung kita terus setiap waktu, 24 jam dalam satu waktu. Dan kalau dia gagal pada satu strategi, dia akan gunakan strategi yang lain yang lebih lembut. Itu setan. Jadi kalau setan itu gagal pada satu strategi, maka dia akan menggunakan strategi berikutnya yang lebih lembut. Yang tidak terlalu destruktif pada jebakan yang pertama yang kita misalkan mampu untuk menghindarinya. Makanya perhatikan ya kalau kita kembali merenungkan. Saya sudah sering menyampaikan, setan itu kalau menggoda manusia, setan itu menggoda manusia itu kan ada 6. Ya. Ada 6 pintu. Satu, menggoda manusia itu yaitu dengan syirik. Kalau kita berhasil dari kesyirikan, menggoda kita dengan perkara bid'ah. Lebih lembut daripada yang pertama. Kalau kita berhasil selamat, maka mendatangi kita dengan dosa-dosa besar. Kalau kita selamat, maka dia mendatangi yang lebih lembut, dosa-dosa kecil yang diremehkan. Kalau kita selamat dari dosa-dosa kecil yang diremehkan, kita selamat. Dia akan mengganti strateginya, tidak lagi destruktif sebagaimana 1, 2, 3, 4. Dia akan mendatangi kita dari apa? Perkara mubah yang dibuat berlebihan. Mubah tapi dibuat berlebihan terus. Ngobrol, memandang, melihat, mengakses, dibuat berlebihan. Karena orang ini sudah gagal di yang betul-betul destruktif kayak syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil, dia sudah menghindarinya. Maka ketika dia gagal, setan akan datang dengan jebakan yang tampaknya itu lembut, tidak terlalu destruktif, kelihatan di mata manusia. Mubah, tapi dibuat berlebihan. Yang tanpa disadari kadarnya bisa mengalahkan nomor 1, 2, 3, 4 ini. Kalau ini sudah berlebihan. Perkara mubah itu berlebihan apa? Memandang, mengakses, melihat, mendengar, tapi sudah berlebihan. Kalau ini pun kita selamat, misalkan, kita mulai menghindari perkara mubah tidak terlalu berlebihan. Maka setan pun mendatangi pintu yang ke-6. Yang ke-6 ini juga lebih lembut lagi. Dibiarkan kita beramal. Tapi diluputkan kita dari perkara besar. Masih ingat nggak kita beberapa bulan yang lalu kita membahas. Terkadang setan membuka kepadamu satu kebaikan. Tapi di balik satu kebaikan yang dibukakan setan kepada manusia, di situ ada 90 kerusakan yang siap menanti. Kadang-kadang setan tuh kayak gitu. Ada orang dibukakan satu kebaikan, suruh taklim. Udah kamu taklim aja. Setan melonggarkan, udah nggak usah ditahan orang ini untuk taklim. Dibiarkan orang itu taklim. Tapi setelah taklim, digoda dia untuk sombong, ujub, merendahkan orang, menyakitin orang dengan omongannya gara-gara dia merasa sudah paham, sudah berilmu, memvonis orang, menodai kehormatan fulan. Itu sudah disiapkan oleh setan. Setan membuka satu pintu, tetapi dia sudah menyiapkan 90 kerusakan yang menanti. Ibaratnya kayak seorang investor yang ingin menipu. Investor yang ingin menipu pemodal. Disuruh pemodalnya tanam investasi. Akhirnya apa? Betul, pemodalnya tanam investasi. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Dikasih fee. 1 bulan, 50 juta. Dari modal yang ditanamkan 1 miliar. Nih Pak, bulan ini sudah dapat untung sebagaimana yang kami janjikan. 50 juta. Senang pemodalnya. 2, 50 juta lagi 100 juta. 3, 50 juta lagi 150 juta. Setelah itu investornya hilang entah kemana. Dibawa itu semua yang telah ditanam investasinya sebesar 1 miliar itu. Itulah sebagaimana perumpamaan setan kayak gitu. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah setan. Jadi setan itu akan berusaha mendatangi kita. Ketika gagal di satu ini akan datang pintu lagi. Ketika ada orang gagal untuk menjadi khawarij, dijadikan dia murji'ah. Kalau ada orang gagal menjadi qadariyah, dijadikan dia jabariyah. Kalau ada orang gagal supaya dia riya, dijadikan dia meninggalkan amal karena manusia yang sejatinya itu juga riya. Ketika dia digagalkan dari sholat, dijadikan dia was-was ketika dia takbiratul ihram. Itulah setan.
Jadi setan itu memang luar biasa di dalam kehidupan manusia ketika mengepung manusia dengan nasihat-nasihat yang buruk. Nah, itulah yang kita harus paham. Jadi setan itu selalu begitu. Ya, kita terkadang tidak menyadari perkara itu. Kadang-kadang ada wanita dia sholat, tapi setelah dia sholat ternyata dengan begitu gampang dia membuat marah suaminya. Yang akhirnya sholatnya itu ketika misalnya diterima sama Allah, maka amal sholatnya dipakai untuk nutupin dosa ketika dia membuat marah suaminya. Ada orang yang terkadang seorang laki-laki merasa sudah bisa ngasih nafkah yang baik sama istrinya dan anak-anaknya, tapi akhirnya dia melakukan dosa ketika merasa dia sudah ngasih nafkah kepada keluarganya. Itulah setan. Setan itu selalu tahu cara mendatangi seperti setiap manusia. Gagal di sini, dia akan mendatangi dari sini. Dia gagal di sini, dia akan mendatangkan yang ini. Satu titik ekstrim akan menciptakan titik ekstrim berikutnya. Dan itulah yang harus kita waspadai. Kalau bukan karena Allah, mungkin kita sudah porak-poranda, benteng pertahanan kita oleh setan. Tapi karena Allah itu rahmat, rahim bagi setiap hambanya. Allah turunkan kepada kita Quran, Allah jelaskan kepada kita hadis Nabi, supaya kita paham ini jebakan setan, ini jebakan setan, ini jebakan setan. Dan itulah yang menjadikan kita dengan ilmu. Ilmu adalah sebuah tameng yang menjaga kita dari serangan setan yang datang menderah kepada kita setiap detiknya pada kehidupan kita. Dan berapa banyak di antara kita yang tidak menyadari setiap hari kita selalu diintai dan diawasi oleh setan setiap waktunya. Cukuplah hati itu beruntung. Siapa hati yang beruntung? Hati yang beruntung adalah hati yang menyadari bahwasanya setan mengintai dia dalam setiap apapun yang dia kerjakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Inilah pembahasan kita, yaitu setan itu, nasihat setan mencegah ketaatan, menuduh seseorang itu riya. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas setan itu ketika memberi nasihat mencegah ketaatan itu apa? Memberikan iming-iming. Ada iming-iming yang ditawarkan oleh setan. Apa itu? Memberikan iming-iming, dan ada juga penyakit ujub. Apa bedanya ujub dengan riya, Ustaz? Kenapa ada ujub juga? Apa perkara yang disampaikan oleh para ulama supaya kita terhindar dari ujub? Akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Menang melawan setan dimulai dari proses kita menggali ilmunya. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا